Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, pembahasan tentang hadits-hadits sahih atau pembahasan tentang adab-adab di dalam Islam yang diambil dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Amirul Mukminin fil Hadits Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sekarang kata beliau rahimahullah, bab man ahabba ayyakuna abdan. Bab orang yang suka menjadi abdan, budak. Bab ini didatangkan oleh Imam Al-Bukhari untuk menghibur hati orang-orang yang lemah dan memberikan motivasi untuk bersabar bagi orang-orang yang lemah seperti budak dan semisalnya, dan berharap pahala dengan kesabaran tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-abdul muslim idza adda haqqallahi wa haqqa sayyidihi lahu ajrani. Sesungguhnya hamba yang muslim atau budak yang muslim jika menunaikan hak Allah dan hak sayyidnya, tuannya, maka untuknya dua kebaikan. Jadi ini bab didatangkan untuk menghibur, memberikan semangat untuk bersabar dan berharap pahala bagi orang yang berstatus budak atau orang-orang yang lemah. Sesungguhnya budak muslim jika menunaikan hak Allah dan hak tuannya, untuknya dua pahala, dua kebaikan. Jemaah sekalian, para ulama menyebutkan semua kebaikan yang semisal juga mendapatkan dua pahala. Seperti para pegawai yang bekerja untuk satu instansi atau perusahaan, jika dia menunaikan hak Allah dan juga menunaikan hak-hak atasannya, maka dia mendapatkan dua kebaikan. Jadi ini pelajaran bagi pegawai atau pekerja. Kalau tiba waktu sholat, tidak usah malu-malu untuk minta izin. Apalagi pemimpin kita di Kota Makassar memang memberikan perintah untuk
sholat jika waktu sudah masuk. Tunda semua pekerjaan. Itu hak Allah. Dan dia juga bekerja sesuai dengan akad dari sisi waktu dan gaji. Jangan dia ambil gaji full, tapi waktu dia potong. Ini tidak amanah. Dan tidak amanah ini termasuk salah satu sifat kaum munafikin. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatul munafik salatun. Alamat orang munafik itu 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzabah. Kalau dia bicara suka bohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafah. Kalau dia berjanji selalu dia ingkari. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa idza tumina khana. Jika dia diberikan amanah, dia khianat. Ini di antara sifat kaum munafikin. Akad kerjanya dari pagi sampai sore supaya mendapatkan gaji full, tapi kadang dia terlambat, atau kalau tepat waktu datang pulangnya cepat. Ini tidak amanah, tidak menunaikan akad. Tapi kalau dia amanah, maka dia mendapatkan 2 kebaikan. Yang pertama, karena dia menunaikan hak Allah. Yang kedua, karena dia menunaikan hak atasannya, bosnya. Dan jemaah sekalian, ketahuilah, setiap kebaikan itu akan sangat berharga bagi orang-orang yang sudah tidak ada. Orang yang telah tiada, orang yang telah wafat, angan-angannya itu mau kembali ke dunia untuk mencari pahala. Bukan untuk ngopi. Atau bukan untuk memperluas jaringan proyek bisnis, tidak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permintaan yang mustahil. Qala rabbirji'un. Orang-orang yang sudah mati bilang, wahai Rabbku, kembalikan saya. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar supaya saya bisa melakukan amal kebaikan, ibadah, cari pahala yang dulu saya sia-siakan. Jadi jamaah sekalian, la'alli a'malu salihan, tujuan dia minta hidup supaya bisa beramal saleh. Sebagian orang hari ini menyia-nyiakan usianya, waktunya dari beramal saleh. Orang yang sudah meninggal mau hidup supaya bisa beramal saleh. Yang dulu dia tinggalkan. Tapi apa kata Allah jamaah sekalian? Kallah, sekali-sekali tidak. Itu tidak mungkin. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya permintaan itu hanyalah sebatas ucapan yang dia sebutkan, yang dia ucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di hadapan dia ada benteng, ada barzakh yang menghalangi dia untuk kembali ke dunia sampai mereka dibangkitkan. Ini juga ayat menjelaskan bahwa tidak ada arwah gentayangan. Mati bunuh diri atau mati dibunuh, kemudian dia bisa keluar dari kuburnya jalan-jalan untuk cari musuhnya balas dendam. Itu cuma ada di film-film. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di hadapan mereka ada barzakh, benteng yang menghalangi semua orang yang sudah mati untuk kembali ke dunia sampai mereka dibangkitkan. Jadi tidak mungkin kalau orang datang ziarah kubur malam-malam, tiba-tiba muncul tangan, tarik kakinya orang yang datang.
Jadi mulai sekarang harus berani ziarah kubur malam. Bisa dites sebentar. Habis kajian, surat Isya. Sama Ustadz. Jangan sampai Ustadznya juga takut. Iya. Jadi, itu bantahan dari Allah. Jadi jamaah sekalian, orang mati mau hidup untuk beramal soleh. Kemudian, pelajaran penting, apa hak Allah yang wajib untuk setiap manusia, yang tidak ada pilihan untuk mereka. Nabi sudah sebutkan kepada para sahabat, wa haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas setiap hamba supaya mereka seluruhnya beribadah hanya kepada Allah yang satu saja dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini bantahan untuk orang yang selalu bilang, tidak usah paksa-paksa orang masuk Islam. Itu kan hak asasi manusia. Jamaah sekalian, siapa saja yang memeluk agama selain Islam, dia belum menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan. Tidak ada kebebasan dalam memilih siapa yang disembah, tidak. Kalau dia tidak beribadah hanya kepada Allah yang satu saja, selamanya dia belum menunaikan hak Allah. Jadi, ini juga bantahan untuk orang-orang liberal. Banyak syubhatnya, dan syubhatnya itu rata-rata pakai dalil. Cuma dalil yang dipotong-potong. Di antaranya surah Al-Baqarah, mereka mengatakan umat Islam tidak usah paksa-paksa. Tidak usah menyatakan agamanya saja yang benar, yang lain salah. Katanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Sampai di situ saja dia baca. Padahal lanjutannya kata Allah, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas antara petunjuk dan kesesatan. Jadi tidak perlu dia dipaksa. Karena sudah jelas petunjuk dan kesesatan. Lagi pula jamaah sekalian, para ulama ahli tafsir mengatakan ayat ini sudah dihapus hukumnya dengan ayat-ayat perintah berjihad untuk Nabi dan para sahabat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad dan para sahabat, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Berjihadlah wahai Muhammad dan para sahabatmu terhadap mereka kaum musyrikin sampai tidak ada lagi fitnah. Maksudnya kata para ulama, tidak ada lagi syirik dan semua ibadah dipersembahkan, diperuntukkan hanya Allah yang satu saja, hanya untuk Allah semata. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua jamaah sekalian, maksudnya di situ tidak bisa dipaksa, tidak ada paksaan di dalam agama. Kamu tidak bisa paksa hatinya orang. Itu makna ayat di surat Al-Baqarah. Jadi hati itu tidak bisa dipaksa. Makanya ketika musyrikin Makkah memaksa Ammar bin Yasir untuk mencaci Nabi Muhammad, terpaksa Ammar bin Yasir melakukannya. Kenapa? Sebab ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah radhiyallahu anhuma sudah terbunuh karena tidak mau mengikuti perintah kaum musyrikin. Terpaksa Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhum mencaci Nabi Muhammad dan termasuk pembatal keislaman. Tidak ada perbedaan pendapat. Menghina, melecehkan salah satu nabi dan rasul yang Allah utus. Itu tidak ada perbedaan pendapat.
Kalau ada yang menghina satu saja Nabi Allah atau Rasul Allah, maka itu termasuk pembatal keislaman. Tidak ada perbedaan pendapat. Maka datanglah Ammar bin Yasir kepada Nabi Muhammad SAW menceritakan ini kisahnya. Kemudian apa kata Nabi? Kaifa tajidu qalbak? Waktu kamu dipaksa, bagaimana hatimu? Hati kan tidak bisa dipaksa. Maksudnya, waktu kamu dipaksa untuk mencaci saya, bagaimana kamu dapat itu hatimu? Kata Ammar bin Yasir, mutmainnum bil iman, tetap tenang dalam keimanan, tidak menyetujui perintah mereka. Turunlah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Keluar dari ancaman azab orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran dalam kondisi hatinya tenang di dalam keimanan. Jadi jamaah sekalian, hati itu tidak bisa dipaksa. Hati tidak bisa dipaksa. Itu makna ayat la ikraha fiddin. Demikian pula orang-orang liberal masuk di dalamnya yang baru-baru viral ini. Orang liberal juga. Dia bilang siapa yang menanam pohon, menjaga lingkungan, maka dia termasuk Wahabi. Cuma namanya bukan Wahabi yang didakwah, Wahabi lingkungan. Ini dia bilang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Di surah Al-Kahfi, Allah mengatakan, siapa yang ingin beriman, silahkan dia beriman. Siapa yang ingin kafir, silahkan dia kafir. Ini dalil tidak boleh dipaksa. Tapi jamaah sekalian, ternyata ada lanjutan ayatnya. Dan lanjutan ayatnya itu mengerikan. Inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradikuha. Tapi ingat kata Allah, kami sudah siapkan untuk orang-orang yang zalim tersebut, yang memilih jalan kekafiran, neraka yang temboknya itu melingkup mereka sehingga mereka tidak akan keluar selama-lamanya. Itu lanjutan ayatnya. Jadi orang-orang liberal itu kalau sebut dalil pasti potongan dalil, tidak lengkap. Jadi hak Allah adalah diibadahi dan tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Siapa saja yang belum beribadah hanya kepada Allah yang satu saja, selamanya tidak pernah menunaikan hak Allah. Kalau begitu, hanya muslimlah satu-satunya kaum yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata perawi Abu Hurairah, walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi, demi Allah yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya. Laulal jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta mamluka. Kalaulah bukan karena jihad di jalan Allah, demikian pula ibadah haji dan berbakti kepada ibuku, maka saya ingin wafat dalam kondisi sebagai seorang budak. Ini bukan ucapan Nabi, tapi ucapan Abu Hurairah yang diistilahkan dalam ilmu hadits sebagai kalimat yang mudraj, sisipan dari rawi, bukan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Nabi Muhammad hanya sampai lahu ajrani. Adapun setelah itu mudraj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, jamaah sekalian, Abu Hurairah bilang begitu karena biasanya kalau orang jadi budak, maka jihad, haji, dan berbakti kepada ibu itu akan terhalangi dengan hak tuannya. Sementara jamaah sekalian, ini semua ibadah besar. Apalagi
berbakti kepada kedua orang tua. Itu perintah Allah yang kedua. Setelah orang menunaikan hak Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah memutuskan agar supaya kalian semua tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan terhadap kedua orang tuamu berbaktilah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin." Apabila salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sudah sampai usia lanjut tua, maka jangan sekali-sekali kamu berkata kepadanya uff. Ini mengomel, mengeluh, tapi halus. Allah larang. Walaupun dia mengomel halus, tidak boleh. Wala tanharhuma. Jangan juga kamu menggertaknya, menghardiknya. Orang tuamu atau salah satu dari keduanya. Wa kullahuma qaulan karima. Kata Allah, ucapkanlah kepada keduanya ucapan-ucapan yang lembut dan mulia. Kemudian di kelanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, besarnya hak orang tua. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Turunkan sayap kerendahan berupa rahmat untuk keduanya. Jangan sombong di depannya. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, ucapkanlah, doakanlah. Kata para ulama ahli tafsir, baik orang tua itu masih hidup atau sudah wafat, doakan, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik saya di waktu saya lemah, di waktu saya kecil. Demikian pula doa Nabi Ibrahim kepada bapaknya Azar, Rabbana gfirli wali walidayya. Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Cuma Allah tegur beliau karena orang tuanya itu termasuk orang yang kafir kepada Allah. Dan orang yang kafir kepada Allah tidak akan dimaafkan. Tapi doanya, itu doa yang mulia. Bahkan jamaah sekalian, seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Man ahaqqun nas bihusni sahabati. Siapa sebenarnya orang yang paling berhak saya berlaku baik terhadapnya? Apa kata Nabi? Ummukah, ibumu. Kemudian orang ini tanya lagi, Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummukah, ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Summa abuka, kemudian bapakmu. Jadi 3 kali ibu, 1 kali bapak. Bukan karena haknya bapak kecil, tidak. Karena ibu itu memiliki perjuangan yang lebih ketika dia mengandung anaknya. Bahkan Nabi mengatakan, ala unabbiukum atau hal unabbiukum bi akbaril kabair salatan. Maukah kalian aku kabarkan apa itu dosa-dosa besar? 3 kali Nabi ulang. Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa-dosa besar? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, al-isyraku billah wa uququl walidain. Yang pertama syirik kepada Allah, dan yang kedua durhaka kepada ibu bapa. Ini dosa besar, al-kabair. Tidak bisa dimaafkan dengan pahala ibadah, harus disertai tobat. Jadi
orang tua lah yang paling berhak untuk dilakukan kebaikan untuknya. Jadi kalau ibu memerintah, bapak juga memerintah, sama-sama baik perintahnya. Perintahnya siapa yang didengar dulu? Ini saya bertanya, sebentar saya ditanya. Sekarang saya bertanya dulu. Kalau bapak memerintah kebaikan, ibu juga memerintah kebaikan. Anak dengar siapa lebih dulu? Ibu. Ada yang lain? Sepakat? Bapak. Terjadi perbedaan pendapat. Ibu atau bapak? Iya. Kenapa bisa ibu? Iya, Masya Allah. Jawabannya, menurut saya yang kuat perintahnya bapak dulu. Kenapa? Karena ibu wajib taat kepada bapak. Sepakat atau tidak sekarang? Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh, kata Nabi, menyuruh orang sujud, maka saya akan suruh perempuan, istri itu sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami. Seandainya boleh, kata Nabi, tapi sujud itu hanya untuk Allah. Sujud yang dimaksud di sini bukan sujud ibadah, bukan. Sujud penghormatan. Seandainya, kata Nabi, boleh saya suruh orang sujud kepada orang lain, saya pasti suruh seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami atasnya. Jadi, kalau bapak menyuruh, ibu juga menyuruh, maka kita bilang di bapak, suruh nunggu ibu. Iya. Baik. Jadi intinya orang tua yang paling berhak untuk diberikan kebaikan, bakti. Bukan teman. Bukan kelompok, bukan, tapi orang tua. Makanya Abu Hurairah bilang, kalau bukan karena berbakti kepada kedua orang tua, maka saya senang untuk menjadi budak. Iya. Kemudian ya mas kalian, demikian pula ibadah haji. Ini termasuk rukun Islam yang tidak pernah gugur sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Imran ayat yang ke-97, "Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Hanya untuk Allah. Kewajiban untuk setiap orang melakukan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan. Ini ayat berlaku sampai hari kiamat, tidak akan pernah gugur, baik untuk orang Indonesia maupun selain Indonesia. Kemudian Allah mengancam dengan keras, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Siapa yang mengingkari ibadah haji ini, maka Allah tidak butuh haji mereka dan Allah tidak butuh kepada seluruh makhluk. Ini dalil bahwa ibadah haji tidak akan gugur selama-lamanya. Baik. Jadi itu alasan Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak ingin menjadi budak, karena haji hanya wajib bagi orang yang merdeka dan terhalangi dari perintah untuk mentaati tuannya atau sayyidnya. Ya mas kalian, mungkin saja yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan.
Baik, jemaah sekalian, sebenarnya saya tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa. Jadi intinya, kalau ada kesempatan, maka kaidahnya kata Nabi, badiru bil a'mal, cepat-cepatlah kalian beramal. Nabi tidak sebutkan di situ kecuali haji, tidak. Jadi siapa yang punya kemampuan, punya uang, beli tiket, beli visa, berangkat, wajib atasnya. Siapa yang tidak mampu, cuma mampu daftar dulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jadi apalagi haji itu ibadah atau rukun Islam. Ketika Nabi ditanya ketika Jibril datang kepada Nabi bertanya, akhbirni anil Islam, kabarkanlah saya tentang Islam. Di antaranya Nabi mengatakan, wa anta hujjah baitallahil haram, engkau berhaji ke rumah Allah yang mulia. Para ulama mengatakan dari sinilah diambil rukun Islam itu menjadi 5. Jadi sampai kapanpun ayat ini berlaku, dan bagi yang mampu melakukan perjalanan. Siapa yang kafir, maksudnya di sini bukan karena dia tidak haji, bukan. Jadi di sini ada 2 model orang. Yang pertama, dia mampu haji tapi dia tunda, ini dosa besar. Yang kedua, dia memang mengingkari kewajiban haji. Dia bilang, itu tidak wajib lagi bagi saya, karena saya sudah sampai jenjang wali, sudah sampai hakikat, syariat sudah gugur. Nah, ini yang kafir. Kenapa? Karena dia mengingkari rukun Islam. Adapun orang yang masih meyakini kewajibannya tapi dia sengaja tidak mau haji, mungkin karena malas, atau mungkin karena tidak mau capek-capek, tidak mau siksa, atau mungkin karena alasan-alasan yang lain, padahal dia mampu dari sisi fisik dan harta, maka dia berdosa. Jadi intinya ini berlaku sampai hari kiamat, tidak akan pernah gugur. Dan ini juga jawaban dari Ustaz Zul Hafidahullah, bahwa siapa yang punya kemampuan langsung dia daftar. Mau 20 tahun, mau 40 tahun, kita tidak tahu ke depannya. Kebijakan-kebijakan dari pemerintah Saudi Arabia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang lain, saya persilahkan. Iya, Fadal. Baik, jadi dia tetangga keluarga juga. Berarti dia punya 2 hak. Hak tetangga dan hak keluarga. Dan Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia muliakan, hormati tetangganya. Jangan dia putar musik sampai jam 11, tetangganya mau tidur, tidak bisa. Ini kurang imannya, atau tidak sempurna imannya kepada Allah dan hari kiamat.
Namun jamaah sekalian, bagaimana kalau terjadi apa namanya tadi, clash? Iya. Jadi kita sudah mau baikan, dia yang selalu tahan-tahan. Dia yang tidak mau baik. Jamaah sekalian, itulah definisi menyambung hubungan kekerabatan. Jadi, definisi menyambung hubungan kekerabatan itu, kerabat memutuskan hubungan, kita yang sambung. Tapi kalau kerabat baik, kita juga baik, itu bukan menyambung namanya. Itu membalas kebaikan. Jadi menyambung itu yang putus, kita perbaiki. Sampai kapan? Sampai kapan? Berlaku sampai hari kiamat. Kenapa jamaah sekalian? Sebab itu perintah sudah tetap. Sampai-sampai Nabi mengatakan, man ahabbah ayyubasata fi rizqihi wa ayyunsa'a fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang mau dibanyakkan rezekinya, uangnya, kesehatannya, dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia sambung hubungan kekerabatan. Menyambung maksudnya dia putus, kita yang menyambung. Jadi begitu ya mas kalian. Cuma dilihat momennya. Jangan tiap hari juga datang ketok-ketok, assalamualaikum, ada kue. Siapa tahu dia lagi tidak mau menerima tamu. Jangan. Bahkan jamaah sekalian, Nabi mengatakan, la yahillu lil muslim, tidak halal bagi muslim, artinya haram, dosa. Ayyahjura akhahu fauqa salasi layalin. Tidak halal, haram. Seorang muslim tidak mengajak bicara saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi Bombay itu batasnya 3 hari. Buang muka, tidak salam, tidak tegur sapa, putar balik kendaraan, cuma 3 hari. Hari keempat harus damai. Iya. Jadi jamaah sekarang saya belum tahu dalilnya yang mengatakan ada batas menyambung silaturahim. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diperbanyak hartanya, hendaklah dia sambung terus hubungan silaturahim. Ini wallahu alam. Ada yang lain, saya persilakan. Pak Rauf, biasa mau bertanya kalau sudah habis waktu. Alhamdulillah, mungkin sudah pintar semua. Jadi mungkin kita cukupkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.